Alhamdulillah. Baik, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mana organisasinya? Nggak ada. Apa? Laskar Pelangi Grup Ponorogo. Masya Allah. Ini orang Ponorogo semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya ingin menanyakan pada ibu-ibu. Ibu-ibu ingin nggak dalam hidup kita ini senang? Banyak rezeki? Selamat? Tenang? Nyaman? Rezeki melimpah ruah? Syaratnya satu. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, tolong dengerin ya. Setelah dengerin, mengerti, kemudian praktekkan. Sanggup? Para ulama mengatakan kalau Anda tidak mempraktekkan ilmu dalam 48 jam, dijamin ilmunya akan lupa. Berapa jam? Berapa hari? 2 hari loh ya. Dalam 2 hari itu tolong praktekkan nanti apa yang akan saya sampaikan. Sanggup? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum. Oh, ini hafal semua ya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Napa itu maknanya niku, Bu? When you are grateful, meng-mengan. Ini bahasa Ponorogo loh. La in syakartum, jika Anda penuh terima kasih kepada Allah, grateful, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat-nikmat berikutnya. Kata siapa, Bu? Nanti saya akan terangkan walaupun hanya 7 menit ya, karena saya akan tembakau, Bu ya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, when you are ungrateful, jika Anda ingkar nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah, inna adabi lasyadid, setuhune azabku amat pedih. Anda berapa kali bersyukur satu hari? Pinten jenengan bersyukur kepada Allah atas gajian yang telah didapat, majikan yang baik, masih bisa menghirup udara segar. Ya, saya akan terangkan sedikit kenapa Allah menambahkan nikmat kepada kita karena bersyukur, dan kenapa Allah menyiksa kita. Saya ingin berikan contoh sedikit, Bu. Tahun baru Cina kapan kira-kira, Bu? Imlek? Tanggal pinten nih, Bu? 8 ya. Namanya sinten, Bu? Oke, Mbak Waru. Yang satu? Siapa? Mbak Darti, Mbak Selvi. Oke. Sekarang begini, Bu, saya katakan saya jadi majikan ya. Nanti tanggal 8 saya jadi majikan. Nah, saya punya 2 pembantu rumah, minta maaf ini bohong-bohongan ya. Ini 2 teman kita ini. Ketika saya mengulurkan yang 1 orang 1.000, saya kasih angpau. Ini nggak ada bungkusannya loh ya. Nggak ada merah-merah, apa namanya tuh? Amplopnya itu loh. Yang 1 saya kasih $50. Ayo kira-kira mana yang merengut, mana yang seneng? Yang ini, Mbak, ini saya kasih $1.000. Warnanya apa $1.000 itu, Bu? Hafal semua warnanya ya? Kalau yang $50 warnanya hijau.
Jadi pertama saya kasih Mbak ini $1.000. Kok kelihatan duitnya nih? Yang sebelah sana ngeliat, wah ini gede banget ya. Tapi ketika saya memberikan kepada beliau ini, saya kasih berapa tadi? Kira-kira mana yang sakit? Siapa yang sakit? Kenapa dia sakit? Karena tidak mau bersyukur. Bukan, maaf, bukan jenengan, bukan ya. Ini cuma contoh saja. Orang yang tidak mau bersyukur jelas sakit nama badan. Sakitnya tempundi. Sakit banget. Kemungkinan besar ini bisa berantem ini, ya, antara dua orang ini ya. Wah, mungkin bisa jadi fitnah, bisa macam-macam. Karena apa, Bu? Tidak mau bersyukur. Kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tidak mau bersyukur, pasti azabku sangat. Tadi sakit itu azab apa bukan? Azab dari Allah. Makanya ibu-ibu ya, walaupun sedikit yang kita dapatkan, bila perlu ucapkan, kalau orang bahasa Jepang itu ya, arigato, arigato, sampai kalau bisa 100 kali itu loh, Bu. Ya, arigato, arigato, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Harusnya seperti itu, Bu. Supaya apa? Majikan kita itu apa? Wah, ini besoknya aku akan kasih lagi, mungkin kasih 2000 gitu loh ya. Iya, seperti itu maksudnya, Bu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu sekalian ya, kita jangan mengkhawatirkan rezeki yang belum kita dapat. Tapi yang kita harus risaukan adalah apa? Nikmat yang sudah ada tetapi belum disyukuri. Nah, ini Bu, penting ibu-ibu ya. Orang yang ahli bersyukur hidupnya nikmat, Bu, nikmat banget. Udan keudanan, alhamdulillah. Dingin kedinginan, disenggol orang lagi jalan, pulang-pulang dari sini sepatunya hilang. Nikmat nomor buatan, Bu. Alhamdulillah, baru sepatu yang hilang, belum bojoku hilang. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, wah macam-macam, Bu. Di sini sakit, kaki sakit, semuanya sakit semua. Ini, Bu ya. Jadi tolong, whatever you have, apapun yang Anda miliki sekarang ini, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu. Kenapa begitu, Bu? Pada hakikatnya nikmat yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita, ini sebenarnya bukan milik kita secara mutlak, ibu-ibu. Minta maaf saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu gajiannya berapa, Bu? Minta maaf. 4.500 berapa? 10. 4.110. Kalau kita diberikan gaji ini nikmat apa bukan? Dari mana ibu duit ini? Dari Allah melalui majikan. Ini uang yang kita terima, ini sebenarnya uang siapa, Pak? Hah? Sebenarnya bukan milik kita, ibu-ibu. Sebenarnya milik Allah. Kata Nabi, al-malu malullah. Harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta Allah. Jadi uang gajian yang 4.110 sebenarnya itu adalah titipan. Ibu-ibu percaya apa enggak, Bu? Saya buktikan bahwa uang gajian Anda 4.000 berapa? Adalah bukan milik mutlak Anda. Saya buktikan. Ketika baru gajian, tiba-tiba anak telepon, "Ma, please send me money yo." 5 menit kemudian ibu kita telepon lagi yang sama. Kira-kira kita pergi kemana, Bu? Ke bank ataupun kemana? Western Union, ya. Yang tadinya kita itu mempunyai 4.110, ketika mampir di bank ataupun Western Union, kira-kira tinggal berapa, Bu?
Jadi uang yang ada pada kita itu hanya transit berapa jam, Bu? Atau berapa hari? Sudah kerja capek-capek, Bu ya. Dalam 2 jam tiba-tiba tinggal seperempat, Bu. Ketika Anda mengirimkan uang, ikhlas sama mboten, Bu? Harus wajib ikhlas. Karena itu adalah titipan dari kalau Anda menggerutu, sakit apa enggak? Ini ibu aku kok minta lagi. Wah, sakit jadinya, Bu ya. Jadi oleh sebab itu, Ibu, kita harus meyakini bahwasanya harta nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan mutlak milik kita. Ya. Sebab itu jadikan tukang parkir sebagai contoh, Ibu. Tukang parkir itu sombong apa enggak, Bu? Walaupun mobilnya sampai kurang ratus, Bu. Oh iya, mobil Mercedes semua yang mahal-mahal itu, Bu, ya. Bukan berarti, oh ini mobil aku semua loh ya. Kamu jangan main-main dengan aku. Enggak pernah ngomong kayak gitu, Bu. Walaupun mobilnya banyak, dia tetap rendah, ya, rendah diri, hormat kepada orang lain. Dan walaupun mobilnya sampai habis keluar semua, dia marah apa enggak, Bu? Kenapa dia enggak marah? Karena titipan itu loh, Bu. Ya? Makanya Ibu harus pandai menjadi orang yang ahli bersyukur kepada siapa? Nikmat, Bu, nikmat. Musim dingin, enggak usah marah-marah, Bu. Maaf, saya baru pulang dari Korea, Bu ya. Di Korea itu dinginnya minus 20. Minus 20 derajat, bayangkan, Bu. Oh, dingin banget. Tapi saya nggak mau marah-marah, ya. Dingin enggak. Apa yang saya harus lakukan? Pertama adalah terima kasih kepada Allah. Ternyata masih ada lagi yang lebih dingin daripada Korea. Di Moskow itu loh, sampai minus 45. Minus 45, ya. Sementara di Korea baru minus 20. Di sini hari ini berapa? Belum apa-apanya, makanya sudahlah, bersyukur saja kepada Allah, ya. Dan yang penting bagaimana supaya kita menjadi anak. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi pertama kita syukuri, kemudian kita usaha. Ada 5 hal bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Tolong catat, ya. Yang pertama adalah semua yang Allah yang kita dapatkan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu, bukan dari majikan, bukan dari bos, bukan dari Pak Jokowi, bukan dari menteri, bukan dari siapa-siapa, tetapi datangnya dari Allah. Yang kedua, cepat-cepat kita mengucapkan hamdalah kalau kita mendapatkan apa? Rezeki. Ataupun kalau kita dipuji orang, ibu-ibu. Pernah nggak dipuji oleh pacar? Pernah dipuji oleh temen? Mbak, jenengan itu kok sekarang cantik banget. Jawabnya apa? Nah, itu hebat ya. Jawabnya alhamdulillah. Tapi kalau bukan menjawab alhamdulillah, kira-kira gimana jawabannya? Ya memang aku kan tadi baru dari salon yang paling mahal. Ini namanya sombong. Dan kalau kita sudah seperti itu, kita akan dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikat, juga dibenci oleh sesama manusia. Kalau sudah dibenci oleh sesama manusia, what will happen? Apa yang akan terjadi? Kita akan dibenci orang, ya. Makanya kalau Anda dipuji, maka pujian itu kita harus kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apabila kita mendapatkan nikmat, maka balaslah orang yang menjadi jalan menuju nikmat itu. Contoh ibu. Kalau di kampung barangkali kita pernah pinjem piring tetangga, Bu ya. Pernah, Bu ya? Pernah pinjem apa lagi tuh? Beras, gula, ataupun pinjem motor, Bu ya, ke sebelah. Kalau kita diberikan pinjaman motor oleh tetangga kita, kira-kira kita melakukan apa, Bu? Pertama, terima kasih. Dan ucapan terima kasih yang paling bagus menurut Islam adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Bisa, Bu?
Kalau bisa terima kasihnya dibuang, diganti dengan jazakallahu. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada Anda dengan balasan yang banyak. Ini arti apa? Jazakallahu. Tapi kalau terima kasih apa artinya terima kasih? Terima ngasih. Terima karena ngasih gitu ya. Tapi kalau jazakallah itu artinya luar biasa. Ya, kira-kira mau diamalkan nih Bu? Anda dipinjemi apa, dibantu oleh siapapun, ucapkan apa tadi? Jazakallahu khair. Jazakallah sudah cukup lah ya. Tapi kalau bisa jazakallahu khair. Tidak hanya cukup di situ, kalau bisa ibu-ibu, kalau kita dipinjemi motor misalnya Bu ya, selain kita mengucapkan apa tadi? Jazakallahu khairan, kita juga harus membalas jasa. Gimana membalas jasanya Bu? Wah, bener ini ya. Bensin tadinya kosong kita penuhi. Apalagi? Wah, motor tadinya kotor kita sampai mengkilap baru kita kembalikan. Kira-kira seneng apa enggak Bu orangnya Bu? Kalau kita mau pinjam lagi dikasih apa enggak? Inilah tandanya orang bersyukur. Nikmatnya akan melimpah ruah. Tapi kalau kita dipinjemi motor, kemudian dipulangkan kotor, kemudian bensinnya apa? Habis, mau minjem lagi dikasih apa enggak? No way. Nah, jadi nikmatnya terputus di situ, ya, nikmatnya terputus di situ. Tapi kalau kita melakukan itu tadi, insya Allah akan menjadi bertambah-tambah. Oke. Dan yang keempat, jadikan nikmat itu sebagai pendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, tadi gajiannya berapa Bu? Alhamdulillah. Ini nikmat yang 4.000 lebih ini kita upayakan supaya bagaimana membelanjakan ini supaya mendekatkan diri kepada Allah. Contoh hari ini, duit gajian Anda dibelikan untuk beli tiket ke sini. Wah, ini artinya pendekat diri kepada Allah. Dengan menghadiri majelis ini, kita rasanya dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uang yang kita belanjakan akan dilipat gandakan oleh Allah sampai kepada 700 kali ganda. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah. Nah, jadi seperti ini insya Allah Ibu, rezeki kita akan berkah dan melimpah ruah. Dan yang terakhir ya, kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus tahadduts bi ni'matillah. Kita harus membicarakan tentang nikmat Allah ini, ya. Di antaranya adalah mungkin ya, kalau agak besar-besaran kita mengadakan kepada teman-teman, alhamdulillah saya ini dikasih bonus oleh majikan ya. Saya harus bersyukur kepada Allah dan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bu ya, jadi 5 poin tadi kalau Anda tidak mengamalkan dalam 48 jam, pasti Anda akan. Coba berikan saya 3 poin tadi apa Bu, sebelum saya sudahi. Cara kita bersyukur kepada Allah. 1, siapa yang bisa 5 poin saya akan kasih hadiah. Oke, 4 nggak bisa, 3 ya, 3 berdiri Bu, berdiri. Bagaimana caranya? 1, semua apa yang kita miliki semuanya dari Allah dan semuanya. Betul. 2, kedua segera mengucapkan alhamdulillah. very good. Number 3, Nomor 3, kita apa yang telah diberikan ke kita harus membalasnya. alhamdulillah. Di sini Bu, terima hadiah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Selalu ada lagi. Saya nggak punya angpau Bu, minta maaf. Panjang umurnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan duduk. Baik,
hanya ini ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Insya Allah bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.